Hai, minasan, konnichiwa. Di video kali ini kita akan lanjut mengerjakan soal matematika untuk IJU tahun 2011, course 1 untuk sesi kedua. Kita masuk ke soal terakhir, adalah bagian 4, kita memiliki soal mengenai geometri. Saya beri waktu kalian untuk pause videonya, kamu kerjakan, dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, kita mulai. Jadi kita punya soal mengenai segitiga dan lingkaran ya. Jadi sudah ada di gambar sebelah sini ABC, di mana segitiga ABC ini memiliki panjang AB adalah 10 dan sudut B itu adalah 30 derajat ya. Kemudian kita juga dikasih tahu di dalam segitiga ini ada lingkaran dengan radius 1 ya, dengan R-nya sama dengan 1. Nah, kita mulai. Ketika kita punya BC itu sama dengan A dan panjang CA itu adalah B, seperti ini ya. Kita ditanya mengenai pertama berapa luas dari segitiga ini, segitiga ABC yang besar ini ya. Nah, untuk mencari luas kita punya dua cara. Cara pertama adalah menggunakan sudut. Jadi dengan apa namanya rumus sin ya. Rumus sin kamu bisa mendapatkan sudutnya luasnya dengan rumus setengah kali apa namanya A kali B kali sin C. Dalam kasus ini kita punya sudutnya adalah sudut B, jadi kita ganti B dengan ini, B-nya masuk sini, kemudian C di sini ya. Kita punya panjangnya seperti berikut. Kemudian kita punya setengah kali A itu dalam kasus ini adalah A, C itu adalah 10 dan sin B adalah sin 30 sama dengan setengah. Maka kita punya jawaban akhir kita adalah 10 per 4A alias 5 per 2A. Jadi jawabannya 5 per 2A untuk A dan B. Oke. Nah, satu cara lagi untuk mencari tahu luas itu dengan menggunakan segitiga. Lingkaran di dalam segitiga kita. Jadi kita punya lingkaran dengan jari-jari satu. Kalau kalian pernah belajar mengenai segitiga dengan lingkaran yang ada di dalamnya, maka kamu juga pernah belajar mengenai rumus untuk mendapatkan luas, di mana rumusnya adalah setengah kali R dikali dengan panjang dari semua sisi segitiga. Oke. Kita kali ini punya panjang jari-jarinya adalah 1, maka kita punya setengah dikali dengan A kali tambah B tambah C. Jadi 10 tambah A tambah B. Oke. Maka dari itu kita dapat jawabannya untuk ini sama 1,5 tambah A tambah B tambah 10. Oke, ini untuk C, D, dan EF. Nah, sejak kita memiliki dua rumus ya, dua persamaan untuk luasnya, S-nya kan sama ya. Maka dari itu kita bisa menyamakan persamaan ini untuk mendapatkan hubungan antara A dan B. Ya, kita gabung semuanya sebelah kiri dan sebelah kanan. Di mana 5 per 2A sama dengan setengah kali 10 tambah A tambah B. Ya, jadi kita kalikan 2, 5A sama dengan 10 tambah A tambah B. A-nya pindah ke kiri, 4A sama dengan 10 tambah B. Kita bagi kita cari B-nya ya. Jadi B-nya itu adalah 4A kurang 10. Oke, jadi 4A kurang 10 untuk G dan HI. Oke. Nah, kita punya B sekarang. Lanjut. Kita sejak punya B, kita bisa menulis persamaan A dan B dengan bentuk seperti ini. Kalau kita punya kuadrat, arti kita bisa menggunakan rumus cos. Ya, rumus cos itu adalah dalam kasus ini kita punya B kuadrat. B kuadrat, jadi sisi yang kita tahu adalah B. Oh ya, jadi kita punya 10 kuadrat tambah A kuadrat kurang 2 kali 10 kali A cos 30 derajat. Ya. Kemudian kita tinggal hitung 10 kuadrat 100 tambah A kuadrat minus 20A kali setengah akar 3. Dan kita tinggal tulis dengan lebih rapi pakai A kuadrat ini. A kuadrat maju ke depan ya. A kuadrat kurang 10 akar 3A tambah 100. Jadi ini ya. A kuadrat kurang 10 akar 3A tambah 100. Ini untuk jawaban JK, L, dan MNO. Dan terakhir kita punya ditanya lagi A dan B dalam bentuk angka yang lebih detail. Kita punya B kuadrat dan kita punya B. Kita punya B kuadrat di sini, kita punya B juga. Jadi kita tinggal samakan dua persamaan ini. Kalau kita buat ini jadi B kuadrat, maka kita punya 16A tambah 8 kurang ya.
kurang 80A tambah 100. Kita samakan dengan yang di sebelah sini. Maka kita punya, gimana ya, akurat ya. Maka kita punya yang sebelah kiri pindah ke kanan. Kita dapatkan 0 sama dengan 15A kuadrat kurang 80A tambah 10 akar 3A. Kemudian 100-nya habis ya. A-nya keluarkan. Digabung dulu ya. Jadi kita punya 8. Oh, kita langsung keluarkan A semuanya aja ya. A-nya kita langsung keluarkan semuanya. Kita dapat 15A kurang 80 tambah 10 akar 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya kita punya bagian di dalam kurung ini, itu nilainya sama dengan 0. Ya, kita punya 15A sama dengan 15 kurang 80 tambah 10 akar 3 sama dengan 0. Kita mau cari A-nya dulu berapa? A sama dengan 80 kurang 10 akar 3. 15 pindah ke bawah. Akar 3 dibagi dengan 15, kita sederhanakan. Kita bagi dengan 5. Jadinya 16 kurang 2 akar 3 bagi 3. Oke, jadi kita punya jawabannya. Untuk di sini adalah 16 kurang 2 akar 3 per 3. 2 akar 3 ya. Ya benar ya. Oke, ini untuk P, Q, R, dan S. Kalau kita punya A, kita tinggal masukin A ke persamaan untuk mencari B. Kita punya A di sini, masukin ke B sini. Oke. B kita adalah B sama dengan 4 kali A. 16 per 2 akar 3 bagi 3 kali, dikurang 10. Kemudian tinggal kita buat per 3, jadinya 64 kurang 8 akar 3 per 3 dibagi dengan 30 ya. 30 per 3. 34 kurang 8 akar 3 per 3. Jadi ini adalah B kita. 34 kurang 8 akar 3 per 3. Untuk T, U, V, dan W. Oke, jadi kita punya A dan B. Ya, dengan demikian kita bisa mendapatkan panjang A dan B dengan cara seperti ini. Bagi kalian yang nanti mau mengerjakan soal misalnya di dalam ujian universitas, ujian masuk universitas langsung, bukan IJU ya. Biasanya dia tidak akan memberikan hint di tengah-tengah ini. Jadi kamu langsung harus tahu gimana caranya mendapatkan caranya untuk mendapatkan panjang A dan B tanpa hint, tanpa cara tengahnya yang ada di nomor 1 ini. Oke. Kita lanjut untuk nomor 2. Untuk nomor 2 kita punya informasi baru di mana ada titik D. D itu adalah titik potong antara garis BC dengan garis antara garis yang melewati A dan O. Ya, jadi kalau kita tarik dari A ke O sini, kita punya A dan O sini kita tarik. Ya, jadi kita punya garis tengahnya adalah sini. Ini adalah D. Oke. Kemudian kita juga punya segitiga OBC dengan luasnya adalah S. OBC itu ada di tengah sini ya. Sini, OBC. Yang merah ini. Oke. Nah, kita punya segitiga yang merah dengan luasnya adalah S apostrofi. Oke. Nah, pertanyaannya adalah berapa rasio antara segitiga yang kecil dengan segitiga yang besar? Dan berapa rasio antara AO dengan OD? Seperti ini. Nah, bagaimana cara berpikirnya? Kita punya garis ini, segitiga ini, itu sebenarnya mengikuti hukum titik singgung yang menempel di 3 segitiga sini. 3 titik di dalam segitiga di sini. Ya. Jadi kalau saya gambar samping, ya. Kalau saya gambar segitiganya samping lagi, anggaplah seperti ini ya. Saya nggak pakai skala. Kita punya dari titik B ini, kemudian kita tarik ke titik O, dan dari sini kita buat tepat 90 derajat. Tepat 90 derajat ya. Maka dari itu kita tahu untuk mencari sudut mencari luas segitiga OBC itu bisa kita dapat ya dengan mencari tahu panjangnya BC dikali dengan panjangnya tingginya OD. Bukan D sih, ini pasanglah huruf apa lagi lah. X lah ya. OX seperti itu. Alias jari-jari. Jadi kita bisa dapat setengah kali alasnya adalah BC kali tingginya adalah jari-jari. Seperti ini. Nah, kita punya BC-nya kalau dalam kasus ini adalah A.
dan R-nya adalah 1. Maka dari itu, luas dari segitiga OBC ini adalah setengah kali A. Oke. Nah, kita juga mendapatkan segitiga yang besar ini secara total itu luasnya adalah 5/2. Jadi kalau kita lihat segitiga ABC, luasnya besarnya adalah 5/2. Alias kalau kita bandingkan ya, kita bisa tahu di mana yang kecil bagi yang besar adalah 1/5. Jadi jawaban untuk bawah sini adalah yang besar adalah 5. Ya, X itu sama dengan 5. Seperti ini. Dan terakhir, kita punya soal di mana panjang AO dengan OD kita bandingkan. Nah, cara berpikir seperti apa? Karena ini segitiga itu melewati titik tengah sini. Kalau bahasa Jepangnya adalah naishin. Ya, titik tengah ini yang tepat melewati tengah lingkaran ini, maka kita bisa tahu di mana sifat segitiga ini itu luasnya itu sebanding dengan panjang garis yang tengah sini. Jadi seandainya garis segitiga yang merah ini ya, OBC ini adalah 1/5-nya dari segitiga yang besar, maka panjangnya ini juga mewakili 1/5-nya yang besar. Ya, jadi panjang OD di sini ya, sini ya. OD di sini adalah 1/5-nya dari AD. OD adalah 1/5-nya AD. Seperti itu. Oke. Jadi kita tak langsung tahu kalau dia hanya 1/5, maka kalau saya gambar di bawahnya kita punya A, di sini ada O, kemudian di sini ada D. Karena dia 1/5, maka dia AO itu adalah 4/5. Jadi kalau kita bandingkan AO banding OD, dia dapatnya 4/1. Jawaban kita adalah 4/1 untuk Y. Oke. Baik, itu saja untuk video kali ini. Mengenai geometri, kamu harus tahu, biasanya sering keluar di dalam IJU mengenai segitiga dan lingkaran. Jadi kamu harus tahu mengenai sifat-sifat segitiga yang memiliki lingkaran. Dalam kasus ini kita punya lingkaran di dalam. Jadi ada soal lainnya di mana lingkarannya di luar. Jadi bersentuhannya di 3 titik di lingkarannya di luar. Ada juga garis yang tengah ini, dia tidak melewati titik O, tapi dia melewati titik garis berat, dan itu patternnya beda lagi. Jadi kamu harus banyak latihan, cari tahu dan hafal mengenai sifat-sifat segitiga di dalam setiap kasus. Oke, saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Terus semangat belajar. Benkyou gambatte kudasai. Sayonara.